Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 23 Januari 2021 kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-36. 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 18 sampai dengan yang ke-36. Judulnya adalah hanya setengah langkah. Hanya setengah langkah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang dimaksud dengan judul ini adalah tidak sepenuhnya dalam bertindak. Atau tindakan yang sebenarnya belum selesai. Di sini dikisahkan tentang Yehu, Raja Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, paling tidak kita akan belajar 3 hal mengenai kisah Yehu ini. Yang pertama, Yehu membersihkan Israel dari Baal. Yehu membersihkan Israel dari Baal. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 18 sampai 28. Namun kalau kita perhatikan sebelumnya, sudah dikisahkan bahwa Yehu sudah memusnahkan keluarga Ahab, si penyembah Baal itu. Kita baca ayat yang ke-17. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Jadi di sini dijelaskan, ditegaskan bahwa Yehu memusnahkan keluarga Ahab. Karena keluarga Ahab ini adalah keluarga penyembah Baal. Nah, dalam kisah ini kita akan melihat bahwa Yehu membunuh semua orang yang menyembah Baal. Semua orang yang menyembah Baal di Israel. Semua orang, luar biasa. Jadi semua orang dikumpulkan di satu tempat dengan undangan bahwa Yehu seakan-akan mau menyembah Baal. Tapi ketika mereka sudah kumpul semua para penyembah Baal, lalu orang-orangnya Yehu masuk dan membunuh semua penyembah Baal itu. Rupanya bukan hanya itu. Yehu juga membakar semua peralatan penyembahan kepada Baal. Dibakar semua peralatan itu. Luar biasa. Ini adalah tindakan yang heroik, yang luar biasa. Karena tidak mudah untuk menyingkirkan penyembahan Baal. Itu saking sudah mengakarnya gitu ya. Sudah mengakarnya. Nah, pentolannya sudah dimusnahkan, yaitu Raja Ahab dan keluarganya. Lalu orang-orangnya para penyembah-penyembah itu juga dimusnahkan, baru kemudian patung-patungnya, tempat-tempat untuk penyembahan Baal itu dihancurkan, dibakar oleh Yehu. Namun ternyata tindakan Yehu ini masih setengah langkah. Dia memang menghancurkan, memusnahkan penyembahan Baal atau berhala begitu ya. Penyembahan berhala yang berupa penyembahan Baal itu dia singkirkan. Luar biasa, tapi masih setengah. Jadi bagian yang kedua dari kisah ini adalah Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam. Kita membaca ayat yang ke-29. Demikian. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam. Yang mana? Tadi sesuai dengan bacaannya adalah penyembahan anak-anak lembu emas di Betel dan di Dan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, awalnya itu merupakan politik sebetulnya. Ketika Yerobeam memisahkan diri dari Rehabeam, maka terpecahlah kerajaan Israel yang dulunya bersatu itu menjadi dua. Satu yaitu kerajaan Yehuda masih dipimpin oleh Rehabeam. Yang kedua yaitu kerajaan Israel utara itu dipimpin oleh Yerobeam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dari latar belakang yang dulu dan sejarah dan kemudian menjadi kebiasaan, ada 3 hari raya di mana seluruh orang Israel yang laki-laki itu kumpul di Yerusalem, di kerajaannya Rehabeam. Itu hari raya Paskah atau hari raya roti tak beragi. Itu hari raya Pentakosta dan hari raya Pondok Daun. Jadi ketiga hari raya ini, mau tidak mau orang-orang Israel yang ada di bawah pimpinan Yerobeam itu akan ke Yerusalem. Nah, secara politik Yerobeam ini ketakutan karena apa? Jangan-jangan nanti balik lagi. Jangan-jangan nanti balik lagi kepada Rehabeam. Begitu, ketakutan. Maka penyembahan yang dilakukan di Yerusalem itu dilarang dan diganti oleh Yerobeam. Caranya bagaimana? Yerobeam itu membuat patung lembu emas 2. Satu ditaruh di Betel, satunya ditaruh di Dan. Nah, Betel itu adalah bagian selatan dari kerajaan utara. Nah, Dan itu bagian utara dari kerajaan utara itu. Jadi itu ya menyangkut seluruhnya wilayah dari Yerobeam atau kerajaan Israel. Ini politik. Supaya apa? Supaya orang Israel tidak pergi ke Yerusalem. Maka dikatakan oleh Yerobeam di kisah-kisah sebelumnya itu udah menyembah di sini saja. Ini Tuhan Allahmu, sembah di sini. Jadi di Dan dan di Betel. Ini awalnya politik. Tapi kemudian mengakar, kemudian menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi sungguh-sungguh penyembahan berhala yang mengikat orang Israel. Itu dilakukan oleh Yerobeam. Yerobeam sendiri mengangkat imam sendiri, melakukan ibadah sendiri, ya dia melakukan hal-hal yang baru, yang busuk di hadapan Tuhan. Jadi tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang di bawah pimpinan Rehabeam di Yehuda. Awalnya politik, tetapi kemudian menjadi mengakar dan sungguh-sungguh menjadi bagian hidup dari orang Israel. Nah, itulah dosa-dosa Yerobeam yang utama. Dosa yang utama, yaitu mengadakan penyembahan berhala, mengadakan penyembahan patung, menyembah ya itu bukan Allah, bukan Tuhan yang sejati. Dia sembah dan mengakibatkan orang Israel mengikutinya, bahkan memaksa untuk orang Israel mengikutinya. Itu dosa-dosa Yerobeam. Dan di sini dijelaskan bahwa Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa itu. Perhatikan, di bagian pertama tadi kita bisa melihat bahwa Yehu mencoba dan berusaha dan sudah berhasil untuk menyingkirkan penyembahan Baal. Tetapi di sini Yehu justru membiarkan dosa-dosa Yerobeam itu. Dia mendekat, dia melakukannya. Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi setengah langkah, selangkah tidak rampung ya, tidak rampung, cuma setengah langkah. Setengah langkah bisa membersihkan penyembahan Baal atau berhala, tapi dia justru menyembah berhala yang lain, yaitu berhala yang disembah oleh Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa di hadapan Tuhan karena ikut dalam penyembahan berhala. Setengah langkah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat yang ketiga, yaitu
akibat dari penyembahan berhala ini. Akibat dari tindakan setengah langkah ini. Ayat 32 dan 33 kita baca. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel. Sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manase, mulai dari Aror yang di tepi sungai Anon, baik Gilead maupun Basan. Perhatikan, akibat dari setengah langkah ini, akibat dari penyembahan berhala yang malah tidak ditinggalkan, malah dilakukan ini, adalah berkurangnya kekuasaan, berkurangnya wilayah. Jadi intinya berkurangnya berkat Tuhan, atau bisa dikatakan hilang, setengah hilang dari berkat Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu akibatnya. Akibat ini sesuatu yang jelas sekali merugikan rakyat Israel. Karena mereka menjadi berkurang kekuasaannya, menjadi lebih sempit wilayahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena tindakan yang setengah langkah ini, maka berkat Tuhan berkurang, diambil oleh Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan mulai menggunting daerah Israel, menggunting ya. Jadi dipotong, dikasihkan kepada orang lain. Itu menggunting. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini suatu peringatan yang keras bagi kita. Jangan kita setengah langkah. Jangan kita setengah langkah. Sementara kita gembar-gembor jangan mencuri, tetapi kita korupsi. Ya, sementara kita melarang untuk mencuri, tapi kita korupsi. Itu setengah langkah. Ya. Sementara kita melarang anak-anak kita berbohong, ya. Sementara kita melarang anak-anak kita berbohong ketika dia berada di luar, ketika dia berada di sekolah atau di mana saja, tetapi kita mengatakan kepada anak kita supaya berkata kepada tamu bahwa Bapak Ibu tidak ada. Kan sama aja, itu setengah langkah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sementara kita melarang untuk marah, tetapi kita dendam. Kan sama aja. Sementara kita mengasihi, tetapi kita pilih kasih. Sama aja, itu setengah langkah. Kalau kita melakukan setengah langkah tindakan kita, maka berkat juga akan dikurangi oleh Tuhan. Akan dikurangi oleh Tuhan. Karena kita setengah langkah. Setengahnya benar, setengahnya tidak dilakukan yang benar, tapi malah yang salah. Itu namanya setengah langkah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari memohon kekuatan Tuhan, memohon bimbingan penyertaan Roh Kudus, supaya kita sepenuhnya untuk melakukan yang benar dan menjauhi yang salah sepenuhnya. Jadi tindakan kita jangan setengah-setengah. Saya yakin Bapak Ibu tentu tidak mau kan berkatnya dikurangi oleh Tuhan. Pasti jawabnya tidak mau berkat dikurangi oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan setengah langkah. Lakukan sepenuhnya. Bebaskan diri kita dari belenggu dosa. Bebaskan diri kita dari pengaruh dosa. Bebaskan diri kita dari hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Supaya berkat Tuhan tidak setengahnya diambil dari Anda dan saya. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami terima ini. Biarlah kami boleh dibimbing oleh Roh Kudus untuk sepenuhnya mengalahkan setiap tindakan yang tidak benar. Tidak hanya setengah-setengah. Karena kami tahu bahwa Engkau berkenan ketika kami sepenuhnya melangkah, sepenuhnya untuk menghapus pengaruh-pengaruh dosa bagi kehidupan kami.
tidak setengah-setengah. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.